Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi ilmu dakwah dengan tema korelasi dakwah, politik, dan pemerintah. Materi akan disampaikan melalui media voice note. Terima kasih. Baik, saya Devi Novita Pratiwi akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Secara etimologis, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata yad'u dan da'a, yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Selain kata dakwah, Al-Quran juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan dakwah, yakni tabligh, yang berarti penyampaian, dan bayan, yang berarti penjelasan. Dakwah dalam pengertian tersebut dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran, antara lain surah Al-Baqarah ayat 186. Tujuan dakwah. Tujuan merupakan sesuatu yang dicapai melalui tindakan, perbuatan, atau usaha. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka tujuan dakwah sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Ghazali adalah membimbing manusia mencapai kebaikan dalam rangka merealisir kebahagiaan. Sementara itu, Rauf Salabi mengatakan bahwa tujuan dakwah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membuat manusia tunduk kepada Allah, dan mendekatkan diri kepadanya, juga mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah diperbuat. Dasar hukum dakwah. Sebagaimana yang diketahui, dakwah merupakan usaha mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah, guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Usaha manusia agar berpindah dari situasi ke situasi yang lain, yaitu situasi dari yang jauh kepada situasi yang dekat dengan Allah. Unsur-unsur dakwah. Yang pertama adalah subjek dakwah. Secara teoritis, subjek dakwah atau yang lebih dikenal dengan sebutan dai adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada masyarakat publik. Sedangkan secara praktis, subjek dakwah atau dai dapat dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama, dai adalah setiap muslim atau muslimat yang melakukan aktivitas dakwah sebagaimana kewajiban yang melekat dan tak terpisahkan dari diri manusia. Yang kedua, dai dilamarkan kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah dan mempraktekkan keahliannya tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya, baik dari segi penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu dalam berdakwah. Yang kedua, yakni objek dakwah. Objek dakwah yaitu masyarakat sebagai penerima dakwah. Masyarakat baik individu maupun kelompok sebagai objek dakwah memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, seorang dai dalam aktivitas dakwahnya hendaknya memahami karakter dan siapa yang akan diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya. Selanjutnya yakni materi dakwah. Materi dakwah adalah pesan atau message yang akan dibawakan oleh subjek dakwah atau dai untuk diberikan atau disampaikan kepada objek dakwah. Materi dakwah yang biasa disebut juga ideologi dakwah ialah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Metode dakwah. Metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah baik individu, kelompok maupun masyarakat luas
agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaknya menggunakan metode yang tepat sesuai dengan situasi kondisi mat'u sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Sudah selayaknya penerapan metode dakwah mendapat perhatian yang serius dari para penyampai dakwah. Berbagai pendekatan dakwah, baik dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, maupun dakwah bil alhal, perlu dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan modernitas. Kemudian definisi pemerintah. Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah serta pembangun masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah dari orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Kemudian ada pengertian politik. Politik secara lugha atau bahasa berasal dari kata sasa yasu'u siyasatan, atau yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Menurut pengarang Kamus Al-Muhyiz menyatakan bahwa sustru ar-rayyata siyasatan, yang berarti saya memerintahnya dan melarang. Yang kemudian hubungan dakwah dan politik. Politik adalah alat dakwah, maka aturan permainan yang harus ditaati juga harus sesuai dengan aturan permainan dakwah. Misalnya tidak boleh menggunakan kekerasan atau paksaan, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menjungkir balikan kebenaran, dan juga tidak diperkenankan adanya penggunaan induksi psikotropik yang mengelabui masyarakat. Di samping itu, keterbukaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab serta keberanian menyatakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil harus menjadi ciri-ciri politik yang berfungsi sebagai sarana dakwah. Kemudian ada politik sebagai alat dakwah. Kegiatan politik tidak perlu bertentangan dengan kegiatan dakwah. Sekaligus diharapkan dapat menghilangkan persepsi yang salah tentang politik juga tentang dakwah. Anggapan yang salah misalnya yaitu bahwa politik bersifat memecah, sedangkan dakwah bertujuan merangkul sebanyak mungkin umat manusia, seolah ada perbedaan antara hakikat politik dan dakwah, sehingga berlaku ungkapan yang menyatakan idza dakhalat as-siyasatu fi syai'in afsadatu, yaitu bila berpolitik sampai memasuki sesuatu bidang kehidupan tertentu maka rusaklah bidang itu. Dakwah adalah gerakan dalam berbagai bidang kehidupan agar nilai-nilai memperoleh kesempatan untuk tumbuh subur demi kebahagiaan seluruh umat manusia. Perubahan sendiri dapat bersifat reformatif atau revolusioner, tergantung pada situasi sosial, politik, ekonomi, dan situasi mental psikologik suatu masyarakat. Untuk masyarakat tertentu, perubahan reduktif sehingga kegiatan dakwah di bidang apapun harus dirancang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Politik sebagai alat dakwah, oleh karena itu harus menunjang rekonstruksi masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Rekonstruksi masyarakat itu dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga tentu dalam bidang politik. Pengelolaan tugas kenegaraan di bidang legislatif, eksklusif, dan yudikatif dalam masyarakat luas harus bersendikan pada tauhid dan diwarnai dengan semangat dakwah karena Allah. Baik, materi telah disampaikan. Apabila ada pertanyaan dan saran, kami sangat menerimanya. Terima kasih.